Saya kembali ingin melanjutkan beberapa tema di mana kita belajar tentang Zakaria dan Elizabeth. Saya masih bicara tentang Zakaria Elizabeth, tetapi tema pagi ini saya mau bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Besok kita akan masuk pada kisah yang baru dan tema yang baru masih seputar Natal. Kita baca dulu ayatnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 76 dan ayat 77. Saya ingin pagi ini kita kembali membaca bersama-sama dua ayat ini, kita baca bersama-sama semua ya, 76, 77 sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 76 dan 77 sama-sama kita baca 2, 3. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Langsung saja kita lihat di ayat yang ke-76. Next, coba lihat ayat ini saudara ya. Jadi dalam Lukas pasal 1, terutama saya mau tekankan ayat 76 dan ayat 77 saudara ya, bahwa perkataan-perkataan yang barusan kita baca ini adalah merupakan nyanyian pujian daripada Zakaria. Coba Anda lihat gambarnya itu saudara ya. Itu ada dua gambar yang saya padukan jadi satu. Dimana saat itu latar belakangnya begini saudara ya. Jadi begitu Yohanes Pembaptis ini lahir dari kandungan Elizabeth, apa yang terjadi? Hari ke-8 itu sanak famili keluarganya itu datang kepada mereka, mengunjungi karena lahir seorang putra di tengah-tengah Zakaria dan Elizabeth. Kemudian rupanya ada semacam budaya begitu di sana, keluarga itu seperti memberi nama kepada si bayi yang lahir yang baru akan disunat umur 8 hari. Mereka berkata, kasih nama dia seperti ayahnya. Kasih nama dia Zakaria. Langsung si ibu yaitu Elizabeth berkata, jangan. Si Elizabeth berkata, dia harus dikasih nama Yohanes. Tetapi mereka keluarga sanak famili mulai berkata, nama yang aneh. Yohanes ini nama yang asing. Di antara kerabat, famili, keluarga kita nggak ada gitu yang namanya Yohanes. Keluarganya berkata jangan dikasih nama Yohanes, kasih saja nama seperti ayahnya, sebut namanya Zakaria. Tapi tetap Elizabeth berkata jangan, dia harus dikasih nama Yohanes. Karena itu pesan Tuhan lewat malaikatnya, kamu mengandung seorang anak laki-laki, kasih nama Yohanes. Malaikat datang kepada Elizabeth. Akhirnya sanak famili keluarga yang dituakan begitu kira-kira datang kepada Zakaria sebagai ayah dari bayi ini. Kasih isyarat, lalu Zakaria minta batu tulis. Siapa namanya anak ini? Zakaria menuliskan namanya. Namanya adalah Yohanes. Anda baca di Alkitab cerita lengkapnya. Jelas dengan batu tulis saudara ya, Zakaria menuliskan namanya adalah Yohanes. Apa yang terjadi? Begitu Zakaria menuliskan nama bayi yang lahir itu, namanya adalah Yohanes, itu mulutnya langsung terbuka, lidahnya langsung terlepas, langsung bisa ngomong. Karena kita pelajari beberapa hari yang lalu, Zakaria sebagai imam, karena dia tidak percaya kepada perkataan dan janji Tuhan, Tuhan bikin dia jadi bisu karena ketidakpercayaannya. Begitu dia percaya pada perkataan Tuhan, dia tuliskan namanya adalah Yohanes. Langsung terbuka mulutnya, lepas lidahnya, langsung bisa ngomong. Nah, ketika langsung dia bisa bicara, apa yang terjadi? Di ayat yang kita baca ini, Zakaria dia langsung memuji-muji Tuhan. Dia menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca, saya teliti nyanyian pujian, perkataan-perkataan daripada Zakaria, rupanya perkataan Zakaria, nyanyian pujiannya bagaikan menubuatkan akan kehidupan bayi ini. Pelayanan masa depan daripada anak yang namanya Yohanes Pembaptis.
Kita lihat ayat 76. Apa yang dikatakan oleh Zakaria dalam perkataan nyanyian pujian nubuatannya kepada anaknya yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya baca ulang di ayat yang ke-76. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan begini. Dan engkau hai anakku, Yohanes Pembaptis maksudnya, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Perhatikan kalimat awal yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Zakaria ayahnya. Dan engkau hai anakku, dikatakan akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ini yang saya coba jelaskan sama saudara. Kalimat yang berkata, kamu akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Yang Maha Tinggi itu bukan Yohanes Pembaptisnya. Yang Maha Tinggi itu bukan nabinya, bukan pribadi anak ini. Tetapi yang Maha Tinggi itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Saya baca ulang sekali lagi supaya Anda dapat sesuatu dihidupkan dari kalimat firman Allah yang ada. Dan engkau hai anakku, saya ulang, akan disebut apa? Nabi Allah yang Maha Tinggi. Jadi yang tinggi itu bukan Yohanesnya, bukan nabinya, bukan pribadinya. Yang Maha Tinggi itu adalah Allahnya, Allah yang Maha Tinggi. Saudara, kalau saudara misalnya bertanya kepada seseorang, misalnya, ibu kerja di mana? Lalu si ibu menjawab, saya kerja jadi pembantu rumah tangga, Pak. Loh, di mana kerjanya? Di Istana Negara Kepresidenan. Anda pasti terkejut kan? Dia memang pembantu rumah tangga, tapi kerjanya di Istana Negara. Loh, kerjaannya ibu apa saja di Istana Negara? Ya, saya mempersiapkan barang-barang yang diperlukan oleh Pak Presiden. Termasuk makanannya, barang-barang diperlukan ketika mau berangkat kerja atau kunjungan ke luar pulau, ke luar kota. Saya yang persiapkan semuanya. Beda loh. Kalau kita dengar kata kerjanya di mana? Di Istana Presiden. Saya pikir sama dengan yang namanya Yohanes Pembaptis. Sang ayah yang namanya Zakaria katakan, kamu nanti akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Bukan nabinya yang Maha Tinggi, bukan Yohanesnya. Tapi Allah yang dilayani oleh sang nabi itu yang Maha Tinggi. Seolah-olah begini, seolah-olah yang namanya Zakaria mengatakan, kamu itu sebetulnya harusnya nggak ada di dunia ini. Kaitan perkataan kamu disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Seolah-olah sang ayah berkata kepada anaknya gini, kamu itu harusnya nggak mungkin ada di dunia ini. Harusnya kamu mustahil lahir ke dunia ini. Kenapa? Ibumu sudah tua. Dan ibumu itu mandul. Kamu bisa lahir, kamu bisa ada, kamu disebut menjadi Nabi Yohanes Pembaptis itu karena Allah yang Maha Tinggi. Atau di dalam terjemahan teks asli Allah yang Maha Tinggi disebut disalin dengan kata El Elyon. El Elyon itu Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Mari saya kaitkan dengan satu ayat. Satu kali Abraham itu pernah didatangi oleh El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan ayat-ayat ini, tolong perhatikan baik setiap kata kalimat yang ada, saudara ya. Setelah Abraham ayat 17 kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Sedikit saya ceritakan, Abraham ini bukan raja, tapi dia sederajat dengan raja-raja. Dia ada di lembah Syahwe, lembahnya para raja. Bahkan dia mengalahkan raja-raja. Tentaranya raja dia bisa kalahkan dengan 918 orang. Termasuk dia berarti 919 orang. Dia bisa kalahkan kerajaan Kedorlaomer.
Dan perhatikan di ayat 18, Melkisedek. Nah ini penting. Melkisedek dikatakan Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saya mau jelaskan dulu di sini. Melkisedek disebut Raja Salem. Siapakah Melkisedek? Saya mau terangkan sedikit. Melkisedek itu artinya adalah Raja Kebenaran. Siapakah Melkisedek yang disebut sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera? Di dalam perjanjian baru ini menunjuk kepada pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Melkisedek itu tidak bersilsilah, kata Ibrani pasal 7 itu kalau nggak salah. Dia tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu. Atau saya boleh nggak minta bantuan multimedia? Sediakan Ibrani pasal 7, tolong dicekkan ayat kedua dan 3 dulu. Saya khawatir salah ya. Saya cuma ingat ini ayat Ibrani pasal 7, coba ayat 2. Iya betul, ternyata saya baca ya. Kepadanya pun dikatakan Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini belum ada hukum Taurat saudara ya. Tapi Abraham dengan kerinduan memberikan yang namanya 1/10 kepada Melkisedek. Perhatikan, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, perhatikan, Melkisedek. Siapa Melkisedek? Adalah pertama-tama Raja Kebenaran, karena memang Melkisedek itu artinya Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Klop, jelas. Lihat ayat yang ketiga, dikatakan apa? Ia, Melkisedek maksudnya, tidak berbapak. Terus, ia tidak beribu, apalagi ia tidak bersilsilah. Terus, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dan karena dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah, identitasnya mulai dibuka tersingkap. Melkisedek itu adalah disebut anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai detik ini Yesus anak Allah itu menjadi imam besar kita. Di sorga dia pendoa syafaat kita. Saya cuma mau terangkan sedikit tentang Melkisedek. Karena menurut saya sebutan kata Yesus sebagai Melkisedek jarang kita dengar. Jarang diperdengarkan. Nah lewat berita Natal ini saya mau sampaikan Melkisedek, Raja Kebenaran, Raja Salem. Itu ternyata adalah Yesus Kristus. Kembali kepada Kejadian 14 tadi. Saya baca ulang kembali ayat 18. Melkisedek dikatakan Raja Salem. Udah menemukan ayatnya saudara. Dikatakan apa? Abraham yang membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus ayat 19. Saya ingin kita sama-sama baca di ayat yang ke-19 saudara ya. 2, 3. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Terus pencipta langit dan bumi. Clear, jelas semuanya. 2 kali disebut Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Dalam perjanjian lama ternyata Abraham setelah mengerahkan Raja Kedorlaomer, Melkisedek datang sama dia. Bahkan dikatakan Melkisedek yaitu Yesus yang menyatakan diri perjanjian lama berkata begini, diberkatilah. Ini perkataan Yesus dalam perjanjian lama. Anak Allah berkata kepada Abraham, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Disebutkan pencipta langit dan bumi. Jadi ternyata El Elyon atau Allah yang maha tinggi itu disebutkan dengan jelas, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu di ayat tadi kita baca Zakaria mengatakan kepada anaknya yang masih bayi bahwa kamu nanti disebut sebagai Nabi Allah yang maha tinggi. Ada El Elyon atau Allah yang maha tinggi itu salah satu sebutan daripada namanya Tuhan. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Seolah-olah Zakaria, saya ulang,
berkata kepada anaknya ini, harusnya kamu itu nggak mungkin ada di dunia. Harusnya mustahil kamu dilahirkan karena aku bapakmu sudah tua, ibumu sudah tua, dan dia mandul. Mandul itu nggak ada harapan, mustahil bisa melahirkan. Kamu ada itu karena Allah yang maha tinggi. Yang mustahil bagi kita manusia, kata Zakaria, nggak mustahil bagi Allah El Elyon. Dan saya mau katakan lewat berita Natal pada masa raya bulan Natal ini, kalau Anda menghadapi situasi yang mustahil, situasi yang sukar, saya mau ingatkan, kita punya Allah yang namanya El Elyon. Allah yang maha tinggi, yang sanggup menolong setiap kita. Kalau Anda menghadapi namanya hal-hal yang mustahil bagi kita, saya mau ingatkan, tidak mustahil bukan buat Tuhan Allah kita. Saya teringat, coba tunjukkan gambar ini. Israel itu punya maskapai penerbangan, namanya pesawatnya itu adalah El Al. El Al. Itu huruf Ibraninya, itu abjad El Al-nya. Kalau Anda ke Singapura, ke luar negeri, atau Anda ke Hong Kong, atau mungkin Anda ke Taiwan, begitu Anda landing, maka di parkiran pesawat itu biasanya ada pesawatnya Israel, maskapai penerbangan Israel. Nama maskapainya adalah El Al. Menurut saya coba pelajari baca, hanya Israel yang punya pesawat yang memberikan nama Allah di situ. El Al itu adalah Allah di atas segalanya. El Al artinya Allah di atas segala sesuatu. Jadi seolah-olah Allah itu yang tertinggi. Allah di atas segalanya, artinya El Al, Allah di atas segala sesuatu. Ya cuman Israel kasih nama maskapainya, nama Allah gitu. Sebutan nama Allahnya, tetap memuliakan Allahnya. Tidak ada satu negara pun yang pakai nyebut-nyebut nama Allah. Indonesia, maskapai penerbangannya Garuda Indonesia Airways. Ada Qatar Airways, ya. Ada Cathay Pacific Airways punya apa itu Hong Kong, saudara ya. Ada Etihad Airways dan seterusnya. Tidak ada satupun pesawat terbang yang terbang di atas pakai nama Allah. Cuman Israel, dan hebat namanya gitu. Allah di atas segalanya, Allah di atas segala sesuatu. Saya juga mau bilang sama saudara, kalau Anda punya masalah yang berat, besar Pak masalah saya, ingat kita punya El Elyon. Dia lebih besar dari segalanya. Ini berita Natal buat kita. Berita di akhir tahun sebelum kita memasuki tahun yang di depan kita. Coba saya mau kaitkan kembali tentang Abraham tadi. Lihat Kejadian 14 ayat 19. Abraham dalam ayat ini saya baca ulang sekali lagi. Allah yang maha tinggi, saya ulang. Itu disebutnya dengan kata El Elyon. Lihat ya. Lalu ia memberkati Abram katanya. Jadi ini adalah Melkisedek yang berkata langsung tentang Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Identitasnya dijelaskan pencipta langit dan bumi. Saudara, jadi ternyata El Elyon ini disebutkan dia itu salah satu karyanya adalah menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama tahu ketika bicara sebagai El Elyon, sebagai pencipta langit dan bumi, itu sesuatu yang di luar jangkauan kita. Kalau sudah mulai ngomong alam semesta, bumi dan tata surya yang dia ciptakan, itu di luar jangkauan kita. Saya pikir di luar logika kita. Coba saya mau kaitkan dengan kisah bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Yeremia, dia terkurung oleh masalah. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi ini ada di antara saudara mengalami seperti Yeremia, percaya Natal memberikan janji buat setiap kita. Saya baca saja dulu ayatnya. Yeremia pasal 33, ada perhatikan ayat 1 sampai 3. Ini kondisi umat Allah secara khusus Yeremia di tanah pembuangan di Babel. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Dikatakan ketika ia masih kurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, ini janji Allah kepada Yeremia yang terkurung. Terkurung itu artinya gak bisa ngapa-ngapain. Mau bergerak ke depan gak bisa, ke kanan gak bisa, ada terkurung. Kadang kita hadapi masalah yang berat, gak bisa melangkah, gak bisa bikin apa-apa.
Karena kita nggak ada daya, itu terkurung. Mau kerja nggak bisa, modal nggak punya, itu terkurung. Ada mau melangkah satu langkah pun nggak mampu, itu terkurung. Atau jangan-jangan pagi ini engkau sedang terbaring sakit dan kau tidak berdaya. Itu bagikan Yeremia, engkau terkurung dengan keadaan masalahmu. Pagi ini ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita di akhir tahun. Di ayat kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah, perhatikan, menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya, El Elyon namanya, yang menjadikan bumi, yang membentuk bumi dan menegakkan bumi. Dikatakan ayat 3, berserulah kepadaku, Tuhan berkata, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara yang sedang terkurung oleh masalah, gak berdaya, gak sanggup, gak mampu atasi beratnya dan besarnya masalah saudara, Tuhan berkata, berseru kepadaku, kepada El Elyon, Allah di atas segalanya, Allah yang melampaui segala sesuatu yang kita hadapi. Berserulah, kata El Elyon, aku menjawab engkau. Dia memberitahukan kita hal-hal yang besar, yang tak terpahami dan yang kita sama sekali nggak tahu. Kalau kita lihat ayat kedua, janji ini kepada Yeremia, El Elyon itu yang dikatakan membentuk bumi, bahkan dikatakan yang menjadikan bumi, bahkan menegakkan bumi. Kita sama-sama tahu, saya sering katakan, matahari itu berputar pada porosnya, tapi juga bumi berputar pada porosnya. Matahari memutari bumi, tapi di saat yang sama bumi juga memutari matahari. Ya, kita ngomong ini sesuatu yang kita nggak paham sebetulnya. Saya juga nggak paham, tapi justru saya mau ngomong sama saudara. Ada bayangkan, kita itu hidup di bumi yang kita hidupi ini. Menurut ilmu pengetahuan, bumi ini bundar katanya, dan dia berputar pada porosnya. Kita nggak jatuh, kita nggak terjerembab, itu aneh. Dan kalau kita bicara bumi itu porosnya ditegakkan sama Tuhan, kita lihat tiangnya mana nggak ada, porosnya di mana kita nggak tahu gitu. Tapi ternyata dalam kemahakuasaannya tak terlampaui, dia yang menegakkan bumi berputar pada porosnya. Saya suka bilang, seandainya bumi ini maju setengah senti saja dari porosnya, bumi akan terbakar hangus loh. Atau mundur saja, bumi mundur setengah senti, bumi dan seisinya di mana itu akan menjadi membeku. Ada lihat, kalau Tuhan bisa atur alam semesta tetap berputar pada kondisi seperti ini berjuta-juta tahun lamanya, Anda bisa bayangkan betapa berkuasanya, betapa hebatnya, betapa tingginya kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Negara-negara di dunia itu macam-macam. Ada yang 4 musim, ada banyak orang tinggal di situ. Ada yang 2 musim, ada yang 1 musim, musim dingin terus. Tapi tetap ada manusia di sana. Yang 1 musim panas terus, daerah Arab, banyak orang tinggal di sana. Gini loh saudara ya, kalau Tuhan sudah Tuhan yang rumit ya, bisa atur alam semesta yang di luar logika kita. Musim-musim pun dia atur. Saya suka bilang begini, apalagi kalau cuma persoalan hidup kita. Persoalan sakit penyakit saudara, persoalan kesulitan saudara, percaya dia Tuhan El Elyon, dia pasti sanggup mengatur kita. Kalau kehidupan Zakaria Elisabeth dalam masa raya kelahiran Yesus pada bulan Natal, Tuhan bisa atur begitu indah. Mustahil Zakaria berkata, kamu bisa ada, kamu tidak mungkin lahir harusnya. Tapi yang mustahil bagi Zakaria Elisabeth, tidak mustahil bagi Allah pencipta alam semesta itu. Dan saya tetap mau katakan sama saudara, kalau ada hadapi masalah, percayakah saudara bahwa bagi Allah gak ada yang mustahil. Zakaria saja sebagai manusia dia gak percaya sampai dia bisu. Karena memang mustahil. Zakaria mengakui, ini karena Allah yang maha tinggi, El Elyon. Kamu tidak mungkin ada, ibumu mandul. Aku saja gak percaya sampai bisu. Tapi ternyata yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ada satu ayat
di perjanjian baru yang sering saya ajarkan kepada jemaat di Jombang, Lukas 1 ayat 37. Saya ingin bersama-sama kita membaca ayat ini saudara. Lukas pasal 1 ayat 37, 1, 2, dan 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau pagi ini ada hadapi masalah yang rasanya mustahil, ingat nomor 1. Bagi engkau mustahil, bagi engkau tidak mungkin. Tapi ayat ini berjanji, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin Anda berkata gini, ya tentu saja pendeta, bagi Tuhan, bagi Allah gak ada yang mustahil. Tapi ada satu tandem pasangan dari ayat ini. Ada satu ayat yang bikin kita kejutan buat kita. Dalam Markus 9 saudara ya, pada ayat 23. Ini Yesus langsung yang bicara. Ini langsung Yesus yang katakan kepada kita, ini perkataan Tuhan loh. Yang pertama dikatakan, sebab bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ada satu kejutan lagi ayat kita temukan. Markus 9 ayat 23. Sama-sama kita baca kembali ayat ini. Jemaat Tuhan, 2 dan 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, ini kejutan ini. Kita jelas tahu kalau bagi Allah ya semuanya bisa, gak ada yang mustahil. Tapi luar biasa kejutan. Yesus berkata, bagi orang yang percaya kepada Dia juga tidak ada yang mustahil. Nah kadang kita ini seperti Zakaria. Orang percaya tapi gak percaya. Kalau kita sebagai orang percaya gak percaya, ya semuanya yang kita hadapi jadi mustahil. Semuanya jadi gak mungkin, jadi terlaksana, gak bisa. Karena kita gak percaya. Tapi kalau kita percaya, ayat ini katakan, bagi orang percaya, bagi Anda dan saya, tidak ada yang mustahil. Selalu saya katakan, Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 23. Ayat ini kita gak boleh lupa. Sebagai orang Kristen dengarkan saya. Anda sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan, Anda tidak boleh lupa dua ayat tandem ini. Sampai mati, selama kita bernafas di kandung badan ini, Anda jangan pernah lupa dua ayat ini. 1:37923. Ayat yang mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi di saat yang sama dia berkata, bagi kamu yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Makanya dulu saya suka ngomong sama jemaat. Saya itu kalau ke counter handphone misalnya orang jual voucher nomor handphone, saya juga perhatikan. Selalu saya liatin. Dari dulu saya kepingin nomor sebetulnya yang belakangnya 137923. Depannya terserah 08123 misalnya. Belakangnya 137923. Karena 137923 dalil ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kalau Anda menghadapi sesuatu yang mustahil hari ini, percaya. Kalau nggak percaya, semuanya jadi sukar, semuanya jadi mustahil. Ada banyak cerita di Alkitab. Anda lihat kisah tentang Daud. Mustahil sebetulnya Daud bisa mengalahkan raksasa yang besar yang namanya Goliat. Nggak mungkin gitu. Nggak bisa hitung-hitungan kalkulasi seorang Daud mustahil bisa kalahkan Goliat. Tapi kita sudah tahu ending ceritanya. Daud yang menang, Goliat yang kalah. Kenapa Daud bisa kalahkan Goliat, sesuatu yang mustahil, dan menangnya itu dengan cara yang mudah, anti klimaks. Nggak pakai berjam-jam, cukup sekian menit Goliat dikalahkan. Yang sukar sekali, yang mustahil sekali, jadi begitu mudah. Kenapa? Nggak mustahil bagi orang percaya. Daud begitu percaya. Hari ini kata Daud pada Goliat, Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini aku akan mengalahkan engkau. Itu kata Daud. Dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tembok Yeriko dirobohkan, itu tidak ada yang mustahil. Tembok yang mustahil dihancurkan, tembok yang tidak mungkin ditembus, itu roboh begitu mudahnya. Hari ini kalau ada di antara saudara menghadapi hal-hal yang rumit,
hal-hal yang tidak mungkin. Coba saya kaitkan dengan satu ayat. Mazmur 108 ayat 14. Saya baca ayat terakhir buat setiap kita. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dengan Allah dikatakan, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan yang luar biasa, sebab ia, yaitu El Elyon sendiri, akan menginjak-injak para lawan kita. Yang injak masalah bukan kita, yang kalahkan masalah bukan kita, Allah kita yang kalahkan masalah, yang injak kesukaran kita. Yang menang Allah, tapi yang menikmati kemenangan itu kita. Makanya kita mesti tandem sama dia, dengan Allah. Alkitab katakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang besar, kata ejaan lain. Saya percaya kalau Anda memiliki kepercayaan iman ini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi aku yang percaya kepada El Elyon gak ada yang mustahil. Saya percaya kalau kita selalu berjalan dengan Allah seperti ini, 2024 Anda akan mengalami perkara-perkara yang gagah perkasa. Anda akan melakukan perkara-perkara yang besar. Asal kata kuncinya adalah kita itu dengan Allah. Karena bagi Allah semuanya mungkin. Dan ternyata kejutannya Markus 9:23, bagi kita yang percaya kepada Allah, semuanya juga jadi mungkin, tidak ada yang mustahil gitu. Makanya 2024 libatkan Tuhan, selalu berjalan dengan Allah, selalu bekerjanya dengan Allah. Maka ke depan meskipun kita nggak paham, seperti dikatakan di dalam ayat tadi saudara ya, Yeremia 33 ayat yang ketiga, ada banyak hal yang kita nggak ketahui, yang nggak terpahami sama kita. Tapi lewat itu semuanya Tuhan nyatakan perkara-perkara yang besar kepada kita. Jadi kata kuncinya sederhana, El Elyon, dia mengatasi segala sesuatu. Dia lebih tinggi dari segala sesuatu. Jadi kalau saudara berkata, aduh masalahku tinggi Pak, masalahku besar dan berat. Tuhan itu El Elyon, dia mengatasi setiap kesulitan masalah apapun yang kita hadapi. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah pernah belajar, sering kali kita belajar, mengalami kemustahilan itu. Bahkan Sadra, Meshach, Abednego ketika dimasukkan dalam dapur api harusnya mati. Itu cerita Alkitab, realita Alkitab yang menginformasikan kepada kita harusnya terbakar hangus tubuhnya, tapi Alkitab bersaksi menginformasikan pada kita jubahnya, bajunya gak terbakar hangus, kulit dagingnya, rambutnya, topinya yang terbakar hangus cuma satu, ikatan yang mengikat mereka itu lepas, kebebasan mereka terima. Saya berdoa di akhir tahun ini, siap menyongsong tahun baru 2024. Saya percaya kalau kita melangkah dengan Tuhan, El Elyon Allah yang Maha Tinggi, setiap kita akan melakukan dan mengalami mujizat-mujizat yang besar, perkara-perkara yang besar. Sebab bagi Allah Tuhan kita tidak ada yang mustahil.